Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi Yusuf Adiman, STMSC, selaku dosen mata kuliah pengantar teknik. Baiklah, perkenalkan, saya Az-Zahra Witri Marifalni dari kelompok 2 program studi S1 Teknik Sipil kelas C angkatan 2020 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Studi Kasus Kegagalan Struktur Jembatan Kartanegara. Jembatan Kutai Kartanegara merupakan jembatan kedua yang dibangun melintasi Sungai Mahakam setelah Jembatan Mahakam di Samarinda, sehingga juga disebut Jembatan Mahakam II. Jembatan ini awalnya dibangun menyerupai Jembatan Golden Gate di San Francisco, Amerika Serikat. Pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 2001 dengan kontraktor PT Hutama Karya yang menangani proyek pembangunan jembatan tersebut. Saat diresmikan, jembatan ini dinamai Jembatan Gerbang Dayaku yang diambil dari slogan pembangunan gagasan Bupati Kutai Kartanegara saat itu, Syaukani Hasan Rais. Sejak Syaukani tidak menjabat lagi sebagai bupati, jembatan ini diganti namanya menjadi Jembatan Kutai Kartanegara Ing Martadipura atau Jembatan Kartanegara. Jembatan ini juga merupakan akses menuju Samarinda ataupun sebaliknya yang dapat ditempuh hanya sekitar 30 menit melewati Jembatan Gerbang Dayaku Kutai Kartanegara. Ada pemandangan menarik yang dapat disaksikan, yaitu hamparan sebuah pulau kecil yang memisahkan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong seberang, yaitu Pulau Kumala, sebuah pulau yang disulap menjadi kawasan wisata rekreasi yang banyak diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Pada tanggal 26 November 2011, pukul 16.20 waktu setempat, Jembatan Kutai Kartanegara ambruk dan roboh. Puluhan kendaraan yang berada di atas jalan jembatan tercebur ke Sungai Mahakam. 24 orang tewas dan puluhan luka-luka akibat peristiwa ini dan dirawat di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Sedangkan 12 orang dilaporkan hilang. 31 orang luka berat dan 8 orang luka ringan. Jembatan Kutai Kartanegara kembali dibangun di lokasi yang sama pada tahun 2013 dan mulai beroperasi pada 8 Desember 2015. Meski masih mengusung desain jembatan gantung, arsitektur Jembatan Kutai Kartanegara yang baru berbeda dari sebelumnya. Faktor penyebab runtuhnya Jembatan Kartanegara antara lain yaitu kabel gantung yang pertama putus, yang kedua kurangnya pemeliharaan jembatan. Inilah yang memunculkan penyebab pertama yaitu kabel gantung yang pertama putus. Lalu yang ketiga tower strap. Dalam hipotesisnya, Mangko Subroto menyebut bahwa keberadaan tower strap malah mengunci kemampuan bentang jembatan dalam mendistribusikan beban. Tower strap mengacaukan distribusi gaya-gaya di komponen-komponen struktur rangka jembatan. Beban yang tak mampu dipikul angkur blok akhirnya terperangkap di rangka jembatan. Seturut itu, fungsi rangka berubah menjadi batang tekan sehingga tidak mampu memikul gaya tambahan tadi. Lalu,
Faktor yang keempat yaitu kesalahan desain awal. Analisis kegagalan jembatan Kutai Negara itu jembatan Kutai Kartanegara merupakan salah satu jembatan yang dirancang dengan menggunakan kabel suspension sebagai konstruksi utamanya yang berfungsi sebagai penahanan sekaligus penyalur tegangan-tegangan yang terjadi yang diakibatkan oleh beban statis ataupun juga beban dinamis, di mana dalam perhitungan konstruksi jembatan biasanya diistilahkan dengan beban mati. Sesungguhnya, yang menarik dan bisa dilihat untuk diperhatikan yaitu pada bagian-bagian utama konstruksi pasca insiden, kita coba perhatikan satu persatu bagian demi bagian konstruksi utama, yaitu 1. Pondasi dan pilar utama sekaligus ada cacat tapi tetap kokoh berdiri. Dalam hal ini, tentunya bukan sebagai faktor utama kegagalan struktur jembatan. Yang kedua, blok beton penahan angkur kabel tetap ada serta masih kokoh dan demikian pula kabel suspensionnya tetap menempel serta tergantung pada pilar utama. Sekalipun ada informasi blok beton, sedikit ada retakan dan pergeseran, tetapi hal itu sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Indikasi itu bisa dicermati pernah adanya pelebaran pada perletakan girder salah satu sisi yang terletak di tenggarongnya. Andaipun hal itu terjadi karena kegagalan end block, tentunya konstruksi rangka tetap tergantung pada tempatnya dan tidak sedramatis secepat hitungan detik jatuh bersamaan ke sungai serta adanya bekas dari pergeseran tersebut. Dalam suatu kesempatan, sertifikasi konstruksi pada tahun 2004 di kota Samarinda, salah seorang mentornya yang cukup mengetahui dalam perancangan jembatan tersebut menyebutkan secara teknis bahwa untuk sistem pembagian distribusi pembebanan pada jembatan Kutai Kartanegara terbagi dua, yaitu pertama, rangka baja dengan bentang 270 meter tersebut merupakan konstruksi penahan untuk semua beban mati yang disalurkan ke pilar utama dan selanjutnya ke pondasi. Yang kedua, kabel suspension utama sebagai penahan konstruksi semua beban hidup untuk disalurkan ke pilar dan seterusnya ke pondasi. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang kami dapatkan, sesuai data-data yang kami peroleh, kemungkinan utama pada saat perawatan penutupan salah satu sisi jalan yang mengakibatkan beban berat sebelah dan ditambah beban angin Selain itu, kondisi baut kabel dan kualitasnya dapat dipengaruhi ambruknya jembatan Kertanegara ini. Karena saat jembatan kelebihan beban pada salah satu sisi baut lepas dari tengah terus ke samping, dan kabel vertikal kondisinya masih baik atau tidak putus. Ambruknya salah satu bagian jembatan mengakibatkan pilon condong ke bagian yang belum ambruk, dan sisi sebelah jembatan yang belum ambruk harus menahan beban sendiri. Akibat sisi ini pun juga ambruk. Akibat ditimbulkan dari keruntuhan jembatan Kertanegara antara lain, yang pertama, frekuensi mobilitas masyarakat dalam kegiatan pendidikan mengalami perubahan. Yang kedua, mobilitas terhadap akses kesehatan masyarakat Tenggarong Seberang terganggu. Yang ketiga, mobilitas di bidang perdagangan terganggu. Yang keempat, aktivitas pertambangan terganggu.
Yang kelima, tidak ada lagi kegiatan pariwisata di sekitar jembatan tersebut. Yang keenam, dermaga-dermaga penyeberangan baru yang muncul di beberapa lokasi merupakan titik keramaian yang baru di tepian Sungai Mahakam. Keramaian itu ditandai dengan lalu lintas kendaraan di sekitar dermaga maupun di sepanjang jalan menuju dermaga yang meningkat drastis. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus kegagalan struktur jembatan Kertanegara. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.